Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikoma Trisia Zakarai dari kelas 10B nomor absen 27. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi peluang yang dimana apa sih peluang itu? Jadi peluang adalah atau yang disebut peluang atau probabilitas adalah seberapa besar suatu kemungkinan terjadi. Contohnya, berapa banyak mata dadu yang keluar dalam suatu percobaan. Oke, dalam peluang terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama ada percobaan. Contohnya itu percobaan melempar sebuah dadu, melempar sebuah koin, ataupun melempar dua buah dadu, ataupun melempar dua buah koin. Lalu ada ruang sampel, yang dimana ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang kemungkinan terjadi. Contohnya himpunan A, G, G, A, dan seterusnya. Lalu ada titik sampel yang merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi untuk titik sampel mencari koin, kita dapat menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N. Yang dimana N merupakan jumlah dari koin ataupun dari tersebut. Sedangkan untuk dadu, menggunakan rumus NS sama dengan 6 pangkat 6 pangkat N. Lalu yang terakhir ada kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya himpunan A. Daripada berlama-lama, kita langsung saja mulai ke contoh soalnya. Oke, let's go. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal yang dimana contoh soal ini saya mengambil dari LKS Matematika halaman 65 latihan 1 nomor 1. Di sini terdapat soal Benny melakukan percobaan pelemparan satu keping uang logam dan satu buah dadu secara bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyak titik sampel. Maaf, yang ini tadi sudah terjawab karena ada kesalahan di video, jadi mohon pemaklumannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ruang sampelnya. Ruang sampel dapat ditentukan seperti ini. Satu keping uang logam dapat ditulis koin 1, yang dimana kejadian dari koin tersebut hanya dua, yaitu A dan G. A untuk angka dan gambar, dan G untuk gambar. Jadi bisa kita tulis A dan G. Lalu untuk kejadian dadu adalah ini, yang dimana kejadian dadu tersebut adalah 6. Karena setiap dadu memiliki 6 sisi yang berisi jumlah angka mereka masing-masing. Contohnya seperti 1, 2, 3, sampai 6. Jadi untuk menentukan ruang sampelnya, kita dapat mengalihkan antara koin dengan dadu, yaitu A,1, A,2, dan seterusnya. Begitu juga dengan G, G,1, G,2, dan seterusnya. Jadi dapat ditentukan ruang sampelnya adalah himpunan sampel dengan himpunan dari A,1, A,2, A,3, A,4, dan seterusnya sampai G,6. Jadi ruang sampelnya adalah seluruh yang ada di dalam tabel ini, yaitu A,1, A,2, A,3, A,4, dan seterusnya sampai di G,6. Lalu yang kedua, untuk menentukan banyak titik sampel, kita dapat menggunakan rumus NS2N dan NS6N, yang dimana di sini menggunakan satu keping uang logam dan satu buah dadu, yang sama-sama berarti koin dan dadu. Kita dapat menentukan seperti ini, NS koin adalah 2. Pada soal terdapat jumlah uang logam adalah 1, berarti dia berpangkat 1, berarti sama dengan 2. Sedangkan NS itu dadu, dia juga berjumlah 1, berarti pangkatnya adalah 1, sama dengan 6. Untuk menentukan titik sampel dari untuk menentukan banyak titik sampel dari logam dan dadu tersebut, kita dapat mengalihkan ini kali, berarti sama dengan hasilnya adalah 12. Atau dengan cara lain, kalian dapat menghitung jumlah dari ruang sampel yang ada pada tabel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sama, berarti hasilnya yaitu 12. Jadi, bagaimana dengan materi peluang barusan? Simpel bukan? Lalu untuk yang kedua, atau yang B, ada materi peluang suatu kejadian, yang dimana dalam peluang suatu kejadian terdapat materi peluang kejadian dan distribusi peluang, lalu frekuensi harapan, dan komplement suatu peluang. Untuk frekuensi harapan dan komplement suatu peluang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama kita akan menjelaskan peluang kejadian. Peluang kejadian dapat ditentukan dengan rumus PA, yaitu banyaknya hasil kejadian A per banyaknya semua hasil yang mungkin. Jadi NA per NS. Daripada kita bingung, langsung saja mulai kita contoh. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu kurang dari 3 dan mata dadu genap. Jadi untuk mencari persoalan dari soal ini, yang pertama kita harus membuat tabel antara dua buah dadu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memakai yang ada di LKS karena sudah ada tabel dari dua buah dadu, yaitu pada halaman 64. Berarti dalam sekali percobaan menggunakan dua buah dadu ditemukan tabel seperti yang ada pada LKS, yang berarti kurang dari 3-nya hanya ada 3 peluang. Seperti ini. 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 peluang, yang berarti ruang sampelnya adalah berarti ada 3. Berarti A,
sama dengan 3, sedangkan NS adalah banyaknya semua hasil yang mungkin. Bisa dikatakan NS adalah titik sampel. Jadi titik sampelnya adalah jadi jika NA dan NS sudah didapat, kita dapat membaginya dengan cara NA per NS, jadi 3/36 sama-sama dibagi 3 menghasilkan 1/12. Jadi peluang kejadian dari mata dadu kurang dari 3 adalah 1/12. Oke, kita lanjut ke frekuensi harapan. Karena spidol hitam saya habis, jadi saya akan memakai spidol merah. Jadi frekuensi harapan dapat ditentukan dengan rumus FHA sama dengan M kali PA, yang dimana FHA merupakan frekuensi harapan kejadian A, M merupakan banyak percobaan, dan PA merupakan peluang kejadian A. Kita masuk ke contoh soal. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Oke, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, kita tahu N-nya adalah 180 kali. Lalu, NS dapat kita tentukan dengan 6 pangkat N. Karena di sini ada dua buah dadu, berarti N-nya sama dengan 2. N sama dengan 36. Jadi NS sama dengan 36. Lalu A, dadu berjumlah 7. Yang dimana kita juga harus menggunakan tabel untuk mencari ruang sampel pada dua buah dadu. Tabelnya itu sama seperti tabel yang ini, yang ada pada halaman 64. Jadi dapat ditentukan ruang sampelnya adalah A 1,16, 2,5, 3,4. Jadi sudah ditemukan ruang sampelnya adalah seperti 1,6, 2,5, dan seterusnya. Jadi ruang sampelnya adalah 6. Jadi ini dapat kita gunakan untuk mencari PA. Di mana PA NA-nya adalah ini, nah, dan NS-nya adalah 36. Yang sama-sama dapat 26 sama dengan 1/6. Berarti PA-nya sudah diketahui 1/6. Sekarang kita menjadi FHA itu N kali PA. Sama dengan N-nya adalah 180 dikali 1/6. Yang dibandingkan yang bisa dibagi lagi. 180 dibagi 6 sama dengan 30. 30 kali 1 sama dengan 30. Berarti frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 30. Kita lanjut ke peluang komplement suatu kejadian. Yang dimana peluang komplement suatu kejadian dapat dicari dari rumus peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal, yaitu dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu yang berjumlah 7. Yang pertama kita cari adalah A. Yang dimana A adalah ruang sampel dari percobaan melempar dadu tersebut. Yang dimana sudah saya cari itu menghasilkan himpunan dari 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Jadi A atau ruang sampel dari percobaan ini adalah ini 1,6, 2,5, dan seterusnya. Lalu yang kedua kita mencari NA. NA adalah jumlah dari banyaknya ruang sampel yang ada pada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA sama dengan 6. Lalu NS sama seperti tadi, NS dapat dicari dengan rumus 6 pangkat N. Karena menggunakan dua buah dadu berarti pangkatnya adalah 2, berarti 36. Yang pertama kita cari adalah PA. Itu N A N S sama dengan 6/36, yang berarti 1/6. Baiklah, kita dapat dari PA komplement. PA komplement 1 min PA. Di mana PA sudah diketahui 1/6. Berarti 6 dikali 1 dekat 6/6 kurang 1/6 sama dengan 5/6. Berarti peluang komplement dari peluang muncul mata dadu yang berjumlah 7 adalah peluang komplement 5/6. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan saya dalam menjelaskan materi peluang. Saya harap segala bisa dimaklumi. Saya tutup dengan barang Santi. Om Santi Santi Santi. Bye.